Salam dan bahagia. Saya Esti Pangganti, Guru SMA Negeri 4 Moratewe, JKP Angkatan 8 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengetengahkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak berupa manajemen perubahan inquiry apresiatif BAKCA. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dalam tugas ini adalah mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Selanjutnya adalah menyusun BAKCA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan sebuah bentuk pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Pendekatan ini dikembangkan oleh David Coverader menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan, sehingga inquiry apresiatif merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Prakarsa perubahan tahapan BAKCA dalam inquiry apresiatif dimulai dari membuat pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali impian, menjabarkan rencana, dan mengatur eksekusi. Semuanya itu mengarahkan perhatian ke arah yang positif dan atau menggunakan pola pendekatan berbasis kekuatan untuk mengungkap kisah atau fakta yang positif dari anggota komunitas dan atau hal positif yang telah dilakukan oleh sekolah, memusatkan perhatian pada harapan, impian, tujuan atau keinginan, sehingga dapat mendorong tindakan dan atau perubahan yang nyata atau konkret. Dalam alur BAKCA, pada saat membuat pertanyaan utama atau define, dipakai untuk menemukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, atau potensi atau peluang, yang dapat juga dipakai untuk mendefinisikan tujuan, memprovokasi, atau menginisiasi perubahan. Dalam tahap ambil pelajaran atau discover, dipakai untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang melewati sebuah kegiatan penyelidikan. Dapat juga untuk mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif di setiap pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Pada tahap gali mimpi atau dream, diharapkan dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pada tahap jabarkan rencana atau desain, diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana, yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Pada tahap atur eksekusi atau deliver, diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor, mengambil kepembelajaran dari setiap proses yang telah dilakukan. Visi saya sebagai guru penggerak adalah membentuk siswa yang santun, berprestasi, berdedikasi, mandiri, dan menguasai iptek. Dari komponen visi yang telah saya miliki, maka dapat diidentifikasi 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pada komponen santun dapat diidentifikasi berupa karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada komponen mandiri dapat diidentifikasi karakter mandiri. Pada komponen berdedikasi dapat diidentifikasi karakter berkebinekaan global dan bergotong royong. Pada komponen menguasai iptek dapat diidentifikasi
karakter kreatif, dan pada komponen berprestasi dapat diidentifikasi karakter bernalar kritis. Dari seluruh komponen visi yang ada, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu membangkitkan minat belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Pertanyaan utama dalam prakarsa perubahan membangkitkan minat belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dan informasi adalah bagaimana cara membangkitkan minat belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang intens dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat. Mencari referensi praktik baik dalam upaya membangkitkan minat belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, serta menyebarkan asesmen diagnostik kepada siswa. Pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan aset atau potensi atau peluang melewati kegiatan penyelidikan adalah: siapa sajakah guru yang selalu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi informasi seperti apa sajakah yang dapat dipakai dalam pembelajaran di kelas? Tindakan yang dapat dilakukan adalah mencari referensi tentang guru-guru yang selalu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran di kelas, serta mencari referensi terkait bentuk nyata teknologi dan informasi yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Pada tahap gali mimpi, narasi pertanyaannya disusun sebagai berikut. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat membangkitkan minat belajar siswa? Bagaimana agar pemanfaatan teknologi dan informasi juga dapat dipakai oleh guru lain untuk membangkitkan minat belajar siswa? Apa keterkaitan pemanfaatan teknologi informasi dengan profil pelajar Pancasila? Tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah membuat dan menyebarkan instrumen penelitian atau observasi tentang minat belajar siswa, berkolaborasi dengan MGMP sekolah atau tim IT sekolah lain melakukan workshop pemanfaatan teknologi dan informasi untuk membangkitkan minat belajar anak, dan mempelajari secara mendalam literasi terkait profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan teman sejawat. Pertanyaan yang dibuat untuk membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani yang akan mempermudah keseluruhan proses pencapaian adalah: langkah apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk membangkitkan minat belajar siswa? Media teknologi dan informasi seperti apakah yang dapat dipakai untuk membangkitkan minat belajar siswa? Dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar teknologi dan informasi dapat terus dipakai dalam upaya membangkitkan minat belajar siswa? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun LKPD, serta asesmen yang memanfaatkan teknologi dan informasi, memakai media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi yang populer dan familiar serta user-friendly, dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil belajar dengan memanfaatkan media berbasis teknologi dan informasi. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang dibuat digunakan untuk menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaan yang dibuat adalah: siapa yang dapat berperan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memonitor kegiatan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk membangkitkan minat belajar siswa? Tindakan yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan mingguan yang diajukan kepada urusan kurikulum atau kepala sekolah. Demikian rancangan tindakan prakarsa perubahan yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membangkitkan minat belajar siswa berdasarkan alur Bakca. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Terima kasih.